Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, raja duduk di singgasana dengan wajah kesal. Penyebabnya ketua umum partai terbesar di kerajaan yang selalu merasa paling berkuasa. Ketua partai itu sering sesumbar. Tanpa dukungan partaiku, kerajaan ini tidak akan berjalan. Aku seharusnya lebih dihormati. Bahkan ia mulai berani menyindir raja di depan umum, mengatakan bahwa tanpa dirinya, raja hanyalah seorang lelaki dengan mahkota. Mendengar itu, raja geram. Tapi sebelum mengambil tindakan keras, ia memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih halus. Abu Nawas, aku lelah mendengar ocehan ketua partai itu. Bisa kau buat dia diam tanpa aku harus mengusirnya? Abu Nawas tersenyum, serahkan padaku Baginda. Saya akan memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan. Suatu hari, Abu Nawas mengundang ketua partai itu ke istana dengan alasan ada penghargaan khusus dari raja untuknya. Ketua partai datang dengan penuh kebanggaan. Akhirnya raja sadar bahwa aku sangat penting bagi kerajaan, katanya dengan angkuh. Saat ia tiba, Abu Nawas menyambutnya dengan sebuah kursi besar yang dihiasi emas di tengah aula istana. Silakan duduk, Tuan Ketua. Kursi ini disiapkan khusus untuk Anda, kata Abu Nawas. Ketua partai itu tersenyum lebar dan duduk dengan bangga. Tapi tiba-tiba kursi itu runtuh seketika. Ketua partai jatuh terjerembab ke lantai dengan wajah kaget. Semua yang melihatnya tertawa. Apa-apaan ini Abu Nawas? Teriaknya dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, oh, maafkan saya Tuan Ketua. Kursi ini memang sangat megah, tapi saya lupa satu hal penting. Ketua partai bangkit sambil membersihkan pakaiannya. Apa itu? Abu Nawas tersenyum licik. Kaki kursinya sudah saya lepas sebelumnya. Tanpa kaki, kursi itu tidak bisa berdiri kokoh kan? Ketua partai mulai curiga. Maksudmu apa, Abu Nawas? Abu Nawas berkata lantang, begitu pula dengan kerajaan. Tanpa rakyat dan raja yang adil, partai Anda tidak lebih dari kursi tanpa kaki. Tidak peduli seberapa megahnya. Kalau tidak punya pijakan yang kuat, pasti jatuh juga. Raja yang menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Ketua partai itu langsung terdiam, mukanya merah padam. Ia malu bukan main. Dan sejak itu ia tak lagi berani menganggap dirinya lebih berkuasa dari sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Untuk menghibur dirinya, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk membuatku terhibur. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau kau menjadi raja selama sehari? Abu Nawas terkejut sekaligus curiga. Menjadi raja Baginda, hanya sehari? Raja tersenyum licik. Ya, hanya sehari. Tapi ingat, selama kau menjadi raja, kau harus menjalankan tugas dan menghadapi semua masalah kerajaan. Apakah kau berani? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Tentu saja Baginda, ini akan menjadi pengalaman yang menarik. Esok harinya, Abu Nawas resmi menjadi raja sehari. Ia duduk di singgasana menggunakan jubah kebesaran raja, lengkap dengan mahkota. Para pejabat istana pun menyambutnya dengan formalitas yang megah. Tak lama datanglah seorang rakyat mengadu. Wahai Raja Abu Nawas, tetangga saya mencuri kambing, mohon keadilan, kata si pengadu. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Tenang, aku akan mengadili masalah ini. Ia memanggil tetangga yang dituduh mencuri. Setelah mendengar kedua pihak berbicara, Abu Nawas berkata, baiklah, kambing ini akan kubawa pulang dulu untuk dipelajari lebih lanjut sifatnya. Jika kambing itu lebih menyukai salah satu dari kalian, berarti dia pemiliknya. Semua orang bingung, tapi Abu Nawas segera membawa kambing itu pulang dan menyimpannya di dapur istana. Lalu datang seorang menteri dengan wajah marah. Wahai Raja Abu Nawas, rakyat di daerahku menolak membayar pajak.
apa yang harus kulakukan? Abu Nawas berpikir sebentar, kemudian berkata, mudah saja, naikkan pajak mereka 2 kali lipat. Si menteri terkejut, apa? Bukankah itu akan membuat mereka semakin marah? Abu Nawas menjawab, kalau begitu mereka akan datang langsung ke istana untuk mengadu. Nanti aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi. Menteri itu pulang dengan bingung, sementara Abu Nawas tertawa dalam hati. Sebagai raja, Abu Nawas juga harus menghadiri jamuan makan siang bersama para bangsawan. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memakan semua hidangan yang enak, yang biasanya hanya dinikmati oleh raja. Ketika para bangsawan bertanya tentang kebijakan pemerintah, Abu Nawas hanya menjawab, makan dulu, urusan kebijakan belakangan. Para bangsawan hanya bisa mengangguk, meskipun mereka merasa heran dengan gaya kepemimpinan Abu Nawas. Menjelang malam, Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana untuk melihat bagaimana Abu Nawas menjalankan tugasnya. Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi raja sehari? Tanya raja sambil tersenyum. Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, Baginda, menjadi raja itu sungguh melelahkan. Saya harus memakan hidangan mewah, menyelesaikan masalah pelik, dan bahkan membawa pulang kambing rakyat. Sungguh berat tugas ini. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang pandai bersiasat, Abu Nawas. Tapi ingat, kau harus mengembalikan kambing itu. Abu Nawas tersenyum licik. Tentu saja, Baginda. Tapi izinkan saya menikmatinya semalam saja, agar saya benar-benar merasa seperti raja sejati. Semua orang di istana pun tertawa, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa kambing titipan yang lezat untuk jamuan di rumahnya. Dan begitulah Abu Nawas membuktikan bahwa menjadi raja sehari bisa menjadi pengalaman yang penuh kelucuan dan kepintaran. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran tentang suatu hal dan memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan rasa waspada, karena ia tahu bahwa Raja sering kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit. Kali ini Raja menatap Abu Nawas dengan tajam dan bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu, apa tujuan Allah menciptakan ayam? Abu Nawas yang terkenal cerdik berpikir sejenak. Ia tahu bahwa jika jawabannya tidak memuaskan, Raja bisa saja marah. Setelah beberapa detik merenung, Abu Nawas tersenyum dan berkata, Tuanku yang mulia, Allah menciptakan ayam untuk 3 tujuan yang luar biasa. Raja Harun al-Rasyid penasaran dan mendesak Abu Nawas untuk melanjutkan jawabannya. Apa saja tujuan itu, Abu Nawas? Tanya Raja. Abu Nawas dengan percaya diri menjawab, pertama, Allah menciptakan ayam untuk memanjakan lidah manusia. Daging ayam itu enak dimakan, baik dipanggang, direbus, ataupun digoreng. Siapa yang tidak suka makan ayam? Raja mengangguk, mengakui kebenaran dari jawaban itu. Lalu, apa tujuan kedua? Tanya sang raja. Kedua, lanjut Abu Nawas, Allah menciptakan ayam agar kita bisa belajar tentang waktu. Karena ayam jantan berkokok setiap pagi, mereka membantu kita bangun untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan tidak terlambat melakukan tugas-tugas kita. Raja kembali tersenyum dan merasa terhibur dengan penjelasan Abu Nawas. Itu masuk akal. Lalu, apa tujuan yang ketiga? Abu Nawas menyadari bahwa inilah saatnya memberikan sentuhan humornya. Dengan ekspresi serius, ia menjawab, dan yang ketiga, Allah menciptakan ayam agar kita semua bisa mendapatkan telur dengan mudah. Telur sangat bergizi, dan tanpa ayam, bagaimana kita bisa sarapan dengan telur? Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja merasa penasaran tentang usia 40 tahun. Yang katanya penuh misteri dan kebijaksanaan. Maka dipanggil Abu Nawas ke istana untuk membantunya menjawab pertanyaan tersebut. Abu Nawas, seru sang raja, aku dengar umur 40 tahun adalah usia yang istimewa. Orang bilang banyak rahasia kehidupan yang baru terbuka di usia tersebut.
Apa kau tahu apa rahasia umur 40 tahun? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baginda, rahasia umur 40 tahun itu memang ada, dan hanya sedikit yang tahu, jawabnya, menambah rasa penasaran sang raja. Raja semakin tertarik dan mendesak Abu Nawas untuk berbicara. Kalau begitu, katakan padaku, apa rahasianya? Abu Nawas menghela napas seolah serius, kemudian berkata, baiklah Baginda, rahasia umur 40 tahun sebenarnya sederhana. Mulai saat itulah seseorang menyadari bahwa ia semakin sering lupa apa yang ia ingat. Raja kaget lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tak mau percaya. Masa rahasia umur 40 tahun hanya soal lupa? Abu Nawas tersenyum lebar. Sungguh Baginda, saat berusia 40 tahun, kita lebih mudah lupa di mana menaruh barang. Lupa siapa yang sudah kita janjikan sesuatu. Dan tentu lupa soal pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu kita sering pikirkan. Tapi justru itulah, semakin banyak lupa, semakin kita belajar untuk menerima apa adanya. Raja tergelak, tapi masih penasaran. Baiklah, itu lucu, tapi sepertinya masih ada lagi. Lalu, apalagi yang berubah di usia 40 tahun? Abu Nawas melanjutkan, rahasia kedua adalah kesadaran bahwa tubuh tidak bisa diajak kerjasama seperti dulu lagi. Dulu Baginda bisa duduk lama tanpa pegal, bisa makan sebanyak apapun tanpa perut sakit. Tapi di usia ini, duduk terlalu lama, tulang terasa sakit. Makan sembarangan, perut tak lagi setuju. Raja mengangguk sambil tertawa geli. Kau benar Abu Nawas, ternyata usia 40 tahun memang penuh kejutan. Abu Nawas menutup jawabannya dengan kalimat bijak. Jadi Baginda, rahasia umur 40 tahun adalah menerima perubahan dan bersyukur atas apa yang masih bisa kita lakukan. Karena semakin tua semakin kita sadar, kebahagiaan tak lagi datang dari yang besar-besar, tapi dari hal yang kecil seperti tertawa, makan enak tanpa sakit perut, dan bisa tidur nyenyak. Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas dan tertawa puas. Abu Nawas, kau memang selalu bisa memberi jawaban yang lucu tapi dalam. Terima kasih. Sejak saat itu, Raja tak lagi memusikkan soal umur dan malah lebih sering tertawa, menikmati setiap momen dan lebih ringan. Tentu saja bersama Abu Nawas yang selalu siap menghiburnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memutuskan ingin menjahili Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata dengan suara serius, Abu Nawas, aku sudah lama berpikir, rasanya kamu selalu bebas melakukan hal-hal aneh dan lucu. Sebagai raja, aku berhak mencoba cara baru untuk mendisiplinkan rakyatku. Bagaimana jika hari ini kau yang mendapat hukumanku? Abu Nawas tentu saja hanya tersenyum licik mendengar tantangan itu. Ia pun menjawab, baik Baginda, tapi sebagai rakyat, aku juga punya hak. Kalau aku menurut, maka bolehkah aku memintamu ikut merasakan hukuman jika aku berhasil melakukan perintahmu? Raja yang percaya diri langsung menjawab, baik, aku terima tantanganmu Abu Nawas, tapi hukuman seperti apa yang kau inginkan untuk dirimu? Abu Nawas tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum lebar dan berkata, begini Baginda, hukuman saya sederhana saja. Kita akan sama-sama mencoba merasakan apa itu hidup susah seperti rakyat. Kita akan berdiri di alun-alun istana dan tidak boleh makan atau minum apapun hingga tengah malam. Raja tertawa kecil merasa hukuman itu mudah. Itu saja. Baiklah, aku terima hukuman ini. Mereka berdua pun berdiri di alun-alun istana. Tak lama, orang-orang berkumpul untuk melihat Raja dan Abu Nawas yang menghukum diri mereka sendiri. Abu Nawas pura-pura merenung sambil sesekali menghela nafas panjang dengan wajah sedih, membuat orang-orang bertanya apa yang terjadi. Ketika malam mulai larut dan perut Raja mulai keroncongan, Abu Nawas menatap langit dan berkata keras-keras, Astagfirullah Baginda, aku tidak kuat lagi. Hukuman ini benar-benar kejam. Raja yang mulai lapar pun berkata, Abu Nawas, kau benar. Hukuman ini memang kejam. Tapi aku adalah raja. Masa aku harus merasakan ini?
Abu Nawas yang mendengar itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, "Tepat sekali, Baginda. Seorang raja seharusnya tahu betapa susahnya menjadi rakyat biasa yang tidak makan karena tidak mampu. Karena itu, Baginda kini telah belajar apa itu rasa lapar. Jika Baginda tidak kuat, artinya Baginda harus benar-benar mengerti penderitaan rakyat." Raja terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas telah membuatnya merasakan hukuman yang sebenarnya untuk membuka mata hatinya. Semua orang pun tertawa kecil, sementara raja hanya bisa tersenyum lemas merasa dikerjai. Sejak saat itu, raja berjanji akan lebih memahami kesusahan rakyatnya, dan tentu saja lebih berhati-hati jika ingin memberi hukuman kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas." Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap. Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. "Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun al-Rasyid untuk melawanku?" Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. "Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru." Raja Jin tampak penasaran. "Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah?" Dengan cepat Abu Nawas berkata, "Kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani?" Raja Jin tertawa keras. "Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. "Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah." Raja Jin setuju. "Kau dulu yang mulai, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil." Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. "Bagaimana? Lihat, aku bisa," kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. "Nah, sekarang kau tertangkap," kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. "Kau licik, Abu Nawas. Tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap." Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap." Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya.
Dengan cepat, Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. "Hei, kemana dia?" seru Raja Jin. Dari kejauhan, Abu Nawas berteriak, "Aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin." Raja Jin terperanjat. "Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku." Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. "Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, "Maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas?" Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan?" Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. "Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan." Para wanita itu penasaran. "Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu?" Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, "Lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata." Para wanita tertawa kecil. "Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, "Wahai batu, berubah menjadi berlian." Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. "Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya." Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memungutnya." Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia." Semua wanita terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas, tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum, ia memegang 2 batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi.
Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya. Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya, Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan "Tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali." Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki?" jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, "Radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik." Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, "Ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali?"
Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra." Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, "Baiklah tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai tuan, saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut. "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena, dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini. Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku." Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa kecil, Abu Nawas dan Abu Jahil kebetulan bertemu di pasar. Namun kali ini mereka bukan bersaing dalam adu argumen atau lelucon, melainkan soal cinta. Ada seorang gadis cantik bernama Zainab yang membuat kedua sahabat itu tergila-gila. Abu Jahil yang selalu merasa dirinya lebih unggul berkata kepada Abu Nawas, "Dengar Abu Nawas, Zainab itu pasti akan memilihku. Aku punya pakaian terbaik, uang yang banyak, dan wajah tampan." Abu Nawas tersenyum santai. "Abu Jahil, kau lupa, cinta itu bukan soal pakaian atau uang. Yang penting adalah pesona alami, dan itu adalah aku." Keduanya sepakat untuk mencoba memikat Zainab secara langsung. Abu Jahil yang lebih dulu tiba di rumah Zainab membawa sekeranjang besar buah-buahan mahal. Ia mengetuk pintu dan berkata dengan penuh percaya diri, "Zainab, ini buah-buahan dari kebunku, semua untukmu sebagai tanda cintaku." Zainab tersenyum sopan dan menerima buah itu, tapi dalam hati ia merasa biasa saja. Giliran Abu Nawas datang. Ia hanya membawa sepotong kue kecil. Saat Zainab membuka pintu, Abu Nawas berkata, "Zainab, ini kue sederhana untukmu. Aku tahu kau pasti lelah karena banyak pria datang membawakan hadiah besar. Jadi, aku hanya ingin membantumu merasa ringan." Zainab tertawa kecil mendengar kejujuran Abu Nawas dan menerima kue itu dengan senang hati. Namun Zainab masih bingung siapa yang harus dipilih. Akhirnya ia memberikan tantangan kepada keduanya. "Jika kalian berdua benar-benar ingin memperebutkanku, aku ingin melihat siapa yang paling mampu bekerja keras. Besok pagi, datanglah ke ladangku dan bantu aku mencangkul." Abu Jahil langsung merasa tertekan. Ia terkenal malas dan hanya pandai bicara. Sementara itu, Abu Nawas terlihat percaya diri. Keesokan harinya, keduanya tiba di ladang. Abu Jahil yang ingin terlihat hebat mulai mencangkul dengan penuh semangat. Tetapi hanya bertahan 5 menit sebelum ia kelelahan. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil berpikir, "Zainab, aku tahu mencangkul itu penting. Tapi bukankah lebih baik aku membantu dengan cara yang lain?" Zainab penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengambil suling kecil dari kantongnya dan mulai memainkan musik yang merdu. Ternyata suara suling itu membuat beberapa petani yang lewat tertarik untuk membantu mencangkul ladang Zainab.
Dalam waktu singkat, seluruh ladang selesai dicangkul. Zainab tersenyum lebar melihat hasilnya. Ia berkata kepada Abu Jahil, "Kau bekerja keras, tapi sayangnya kau cepat lelah." Kemudian ia menatap Abu Nawas. "Kau tidak hanya membantu dengan caramu sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk membantuku. Aku rasa aku sudah tahu siapa yang pantas menjadi pendampingku." Abu Jahil hanya bisa menghela nafas panjang. "Abu Nawas, kau memang licik, tapi aku harus mengakuinya, kau lebih pintar dariku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Tetapi sebelum ia sempat membalas, Abu Jahil menambahkan, "Tapi jangan lupa, kau harus mentraktirku makan besar setelah ini. Aku bekerja keras demi ladang Zainab." Semua tertawa, termasuk Zainab, yang akhirnya memilih Abu Nawas sebagai pemenang. Kisah selanjutnya. Suatu hari di sebuah majelis besar, para ulama sedang membahas tentang surga dan bagaimana jalan untuk mencapainya. Semua ulama membahas dengan sangat serius, menyebutkan amalan-amalan mulia yang perlu dilakukan agar bisa masuk surga. Di tengah diskusi, tiba-tiba Abu Nawas datang, duduk di pojok, dan mendengarkan pembicaraan mereka sambil tersenyum. Salah satu ulama melihatnya dan merasa terganggu. "Abu Nawas, mengapa kau tersenyum-senyum sendiri saat kami sedang berdiskusi tentang surga? Apa kau menganggap surga itu sesuatu yang mudah didapatkan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Ampun tuan-tuan yang terhormat, hamba tidak bermaksud meremehkan pembicaraan. Tapi hamba hanya berpikir, kenapa kita tidak langsung membagi-bagi surga ini sekarang?" Para ulama terdiam, bingung dan maksud Abu Nawas. Salah seorang ulama bertanya, "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, wahai para ulama yang bijak, bukankah surga itu sangat luas, seluas langit dan bumi? Jadi kalau begitu, kita tidak perlu rebutan. Mari kita bagi-bagi surga sekarang saja. Bagian depan surga biarlah untuk para ulama yang tekun beribadah, yang tahu segala ilmu agama." Para ulama terangguk-angguk setuju. "Betul, betul," kata mereka. Lalu Abu Nawas melanjutkan, "Bagian tengahnya untuk para saudagar yang dermawan, yang rajin bersedekah dan membantu kaum miskin." Para ulama kembali mengangguk setuju. "Ya, benar sekali Abu Nawas, teruskan." Kemudian Abu Nawas berkata, "Nah, untuk bagian belakang surga, cukup untukku saja. Tidak perlu besar, asalkan cukup buat duduk-duduk santai di pojokan surga." Para ulama kaget dan terdiam, kemudian protes, "Abu Nawas, kenapa kau seenaknya mengambil bagian belakang surga?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum cerdik, "Bagian depan sudah penuh dengan para ulama yang rajin beribadah. Bagian tengah sudah ada saudagar yang dermawan. Saya hanya minta tempat sedikit di belakang, supaya tidak mengganggu. Lagi pula, yang penting kan saya sudah ikut masuk surga, bukan?" Para ulama pun tertawa terbahak-bahak mendengar gelecekan Abu Nawas, yang selalu berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa berdebat panjang. Mereka menyadari kecerdasan Abu Nawas dan menghargai caranya yang selalu humoris dalam memandang hal-hal yang serius. Sejak saat itu, setiap kali mereka berbicara tentang surga, para ulama selalu teringat pada Abu Nawas dan cara uniknya meminta tempat di surga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bersantai di rumah sambil membersihkan sandalnya yang sudah lusuh. Tiba-tiba seorang penduduk desa datang terkopoh-kopoh, wajahnya penuh kecemasan. "Abu Nawas, tolonglah kami. Di hutan sebelah desa ada jin ifrit yang mengganggu. Dia menakut-nakuti warga dan membuat ladang kami rusak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah, aku akan mengusir jin ifrit itu. Tapi aku membutuhkan senjata yang ampuh." Penduduk desa bingung. "Senjata apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjukkan sandalnya yang sudah tua. "Ini sandal ajaibku. Dengan ini aku akan membuat jin ifrit lari ketakutan." Dengan sandal di tangan, Abu Nawas menuju hutan tempat jin ifrit sering muncul. Tidak lama setelah memasuki hutan, muncullah jin ifrit yang besar dan menakutkan. "Siapa manusia kecil ini yang berani memasuki wilayahku?"
Tanya jin ifrit dengan suara menggelegar. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Aku adalah Abu Nawas, dan aku datang untuk menegurmu, karena kau mengganggu penduduk desa. Jika kau tidak mau berhenti, aku akan menggunakan sandal ajaibku." Jin ifrit tertawa keras. "Sandal ajaib? Manusia bodoh, apa yang bisa dilakukan oleh sandal butut itu?" Abu Nawas lalu mengangkat sandalnya tinggi-tinggi. "Ini bukan sandal biasa, jin ifrit. Sandal ini pernah mengalahkan raja, menampar menteri, dan bahkan mengusir setan kuburan. Jika kau tidak pergi, aku akan mencobanya padamu." Jin ifrit mulai merasa ragu. Wajahnya berubah tegang. "Benarkah itu?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Tentu saja, kau mau mencoba kekuatannya?" Jin ifrit melihat sandal yang penuh debu itu, dan entah mengapa ia merasakan aura mengerikan. Tanpa pikir panjang, ia berteriak, "Tidak, aku tidak mau. Aku akan pergi dan tidak pernah kembali." Jin ifrit langsung melarikan diri ke arah yang berlawanan, meninggalkan suara gemuruh di belakangnya. Abu Nawas kembali ke desa dengan santai, membawa sandal yang tetap sama lusuhnya. Penduduk desa menyambutnya dengan sorak-sorai. "Abu Nawas, bagaimana caramu mengusir jin ifrit itu?" tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku hanya memberinya sedikit pelajaran tentang pentingnya menghormati sandal tua." Warga desa semua tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk bersedekah. Ia membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya untuk membantu kaum miskin. Namun karena uang Abu Nawas sangat terbatas, ia terpaksa mencampurkan beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga masjid menemukan kepingan uang yang tampak mencurigakan. "Ini uang palsu," serunya dengan kaget. Kabar uang palsu di sedekah Abu Nawas pun sampai ke telinga Baginda Raja, yang langsung memanggil Abu Nawas untuk dimintai keterangan. Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, apakah benar kau bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu?" Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, bukankah sedekah itu untuk membantu orang lain? Yang penting niat saya ikhlas Baginda. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya sudah baik." Raja tak terima dengan jawaban ini dan berkata, "Abu Nawas, ikhlas saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Baginda, saya hanya mengikuti nasihat lama. Jika memberi sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, saya pun tidak tahu kalau ada uang palsu di sana." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan mereka pun mulai tersenyum-senyum, tertawa melihat kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk segala hal. Raja hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk berkilah. Tapi lain kali, pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli." Abu Nawas pun tertawa kecil dan mengangguk. Lalu dengan riang meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku jadi cerita lucu untuk semua orang hari ini." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani.
Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas.
Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah,
utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari raja mengadakan pertemuan besar di istana, di mana hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Orang itu sangat pandai berbicara dan berdebat, selalu mempertanyakan segala sesuatu dengan logika yang tajam, terutama tentang penciptaan alam semesta. Di hadapan raja dan para tamu, si ateis mulai melontarkan pertanyaannya yang selalu ia andalkan. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Bagaimana alam semesta ini diciptakan? Bukankah segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal? Raja yang mulai kesal mendengar ocehan ateis itu akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan yang tampak rumit tersebut. Abu Nawas, aku ingin kau membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Bisakah kau menjelaskan dengan caramu yang cerdas? Abu Nawas dengan gaya santainya tersenyum dan berkata, Tuanku, hamba akan mencoba. Tapi hamba butuh segelas air susu untuk membantuku menjawab pertanyaan ini. Raja mengangguk dan tak lama kemudian seorang pelayan membawa segelas air susu. Abu Nawas menerima gelas itu, lalu menoleh ke arah si ateis. Saudaraku yang ateis, kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas susu itu. Katakan padaku, dari mana asal susu ini? Si ateis menjawab dengan mudah, susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi yang makan rumput dan dari proses pencernaan yang rumit menghasilkan susu. Abu Nawas tersenyum lalu bertanya lagi, baik, kau benar. Tapi apakah kau bisa menjelaskan mengapa susu yang keluar dari sapi ini berwarna putih, padahal yang dimakannya rumput hijau? Si ateis terkejut, tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Ia berpikir sejenak dan berkata, itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu mengajukan pertanyaan terakhir. Jika semua ini hanya proses alami, bisa kau tunjukkan di mana letak keajaiban atau kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini? Si ateis mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjelaskan dengan kata-kata rumit. Tetapi semakin panjang penjelasannya, semakin tak jelas ujungnya. Melihat si ateis mulai bingung, Abu Nawas kemudian berkata dengan tenang, Saudaraku, sesederhana segelas susu, kita tak sepenuhnya memahami semua proses yang terjadi. Kita tahu ada rumput hijau yang dimakan sapi, lalu keluar susu putih. Tetapi tak seorang pun bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana proses yang kompleks itu terjadi dengan sendirinya. Sama halnya dengan alam semesta ini. Kau mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses di alam ini. Lalu Abu Nawas meminum segelas susu itu dan menambahkan, seperti segelas susu ini, kita tahu hasilnya, tetapi tidak semua proses di baliknya bisa kita lihat atau pahami. Hanya karena kau tak bisa melihat Tuhan, bukan berarti Dia tidak ada. Kau tidak bisa melihat bagaimana rumput berubah menjadi susu, tapi hasilnya nyata dan bisa kita nikmati. Si ateis terdiam, tidak bisa membantah lagi. Ia akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Raja tertawa puas dan para hadirin bertepuk tangan, mengagumi kecerdasan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang sederhana namun tepat. Abu Nawas, sekali lagi kau telah membuktikan kebijaksanaanmu, kata raja sambil tersenyum. Dengan segelas susu, kau telah menunjukkan kekuasaan Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang yang paling pandai sekalipun. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan sehabis sholat Isya, ada jamaah yang bertanya kepada Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, saya mau tanya, apakah di surga ada rokok? Tanya jamaah. Ada, jawab Abu Nawas. Dengan senang jamaah berkata, Alhamdulillah, lega benar hati ini. Dengar jawaban Abu Nawas. Tapi, ujar Abu Nawas yang langsung dipotong oleh jamaah. Tapi kenapa Abu Nawas? Dengan senyum Abu Nawas menjawab, tapi sayang di surga tidak ada api. Jadi kalau mau nyalin rokok, ya jalan sedikit ke neraka. Spontan semua jamaah terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.